Selamat pagi, Pak Waka Akademi. Selamat pagi Ya, Bapak. Pak Yohanes. Ini saya sebagai mahasiswa PPG ingin melaksanakan wawancara. Ini adalah wawancara eksplorasi penyebab masalah yang saya temukan di sekolah ini di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya harap Bapak berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Di sini pertanyaan pertama, menurut Bapak apakah guru memberikan analisis masalah pada proses pembelajaran? Gini Pak Dewo, yang pertama sebenarnya kalau dilihat sebenarnya masih jarang ya, karena mungkin teman-teman guru itu, guru praktek khususnya, dia lebih fokus ke pembuatan produk, sehingga pada saat pembelajaran hal itu tuh terlupakan gitu. Belum lagi ditambah dengan banyaknya siswa yang di kelas tuh, sehingga kadang guru itu lebih fokus ke sana. Banyaknya siswa Yeah. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Kita beranjak ke pertanyaan kedua, itu apakah siswa masih bisa fokus mendengarkan guru apabila sudah melaksanakan praktek? Nah, kalau ini masih bersangkutan dengan yang pertanyaan pertama tadi, apakah siswa masih bisa fokus, itu tergantung gurunya. Kadang ada guru yang mungkin suaranya kurang keras sehingga siswa nggak bisa fokus. Kemudian yang kedua, jumlah siswa juga mempengaruhi fokus enggaknya seorang guru, seorang siswa ke gurunya. Jadi kalau misalnya semakin banyak siswanya itu, apalagi dia duduknya berkelompok begitu, kadang dia tuh tidak bisa fokus ke gurunya. Begitu. Ya. Selanjutnya di sini pertanyaannya, bagaimana tingkat literasi siswa? Kemudian adakah faktor yang mempengaruhi dari tingkat literasi tersebut? Nah, kalau literasi siswa mungkin masih kurang. Itu kan sebenarnya literasi itu tergantung dari misalnya kayak hobi siswa. Itu kan di awal misalnya siswanya kurang membaca tuh kan, gaya-gaya belajar siswa itu kan ada macam-macam tuh. Mungkin untuk di lingkungan kita ini ya lebih banyak mungkin anak-anak yang gaya belajarnya itu melihat, mendengarkan dibanding dengan membaca gitu. Mungkin seperti itu. Belum lagi juga literasi siswa itu dipengaruhi juga oleh gaya mengajar guru tadi gitu. Kemudian metode yang digunakan guru dalam mengajar juga. Terus juga sarana-prasarana seperti buku mungkin kurang gitu. Literasi yang berkaitan dengan sumber-sumber belajar yang berkaitan dengan praktek. Nah, selanjutnya bagaimana tentang kemampuan numerasinya daripada siswa? Kalau numerasi ini khususnya di mata pelajaran praktek di multimedia misalnya, saya kasih contoh itu, kadang karena kita fokus ke pembuatan produk yang sifatnya digital, kadang guru itu lupa dia mengajarkan kayak misalnya pengetahuan tentang ukuran bahan, misalnya ukuran kertas, banner. Memang ukurannya iya sudah dikasih tahu, namun ketika misalnya kita membuat sebuah logo gitu misalnya, diaplikasikan di sebuah kertas stiker, kadang siswanya itu gak diajarkan gitu. Misalnya dalam satu kertas tuh berapa logo bisa kita cetak. Nah, itu kadang masih ada yang belum diajarkan seperti itu, kekurangan. Ya. Nah, selanjutnya ini mungkin pemahaman siswa tentang dasar pengoperasian komputer bagaimana? Ya, kalau ini mungkin itu tergantung sarana-prasarana. Nah, kalau misalnya peralatannya masih kurang, ya otomatis siswa itu akan bergiliran ya sistemnya.
Nah, sehingga pengetahuan tentang dasar-dasar komputer juga jadi agak berkurang juga karena sistemnya giliran gitu. Nah, belum lagi setelah siswa misalnya nyoba di sekolah karena siswa itu kurang perangkat di rumah, akhirnya siswanya dapat mempraktekkan pengalaman belajarnya hanya di sekolah, sedangkan di rumah tidak. Nah, ini sebenarnya yang jadi kendala juga. Begitu. Yang karena itu bagaimana pendapat Bapak ini tentang komunikasi daring antara siswa ke gurunya? Kalau daring selama ini sih kadang siswa itu mungkin karena perkembangan zaman sehingga siswa itu terlalu gampang menyerap hal-hal yang tidak baik gitu di media sosial, sehingga terkadang itu siswa melontarkan kata-kata yang kurang sopan begitu karena kita mungkin dianggap guru itu sebagai temannya dia. Ya memang sih kalau bisa sih guru bisa dianggap sebagai teman oleh siswanya itu baik sebenarnya. Namun karena kadang-kadang siswa itu kebablasan dia dalam menganggap seperti itu, menganggap teman itu, sehingga bahasanya itu kurang terfilter dengan baik. Iya. Begitu. Pertanyaan ke-7 dari permasalahan ini, bagaimana penerapan model PJBL dalam prosesnya, kemudian apakah guru sudah melaksanakan monitoring proyek dengan baik atau dengan optimal? Nah, kalau monitoring proyek ini kurang berjalan dengan baik, kenapa? Karena jumlah siswanya banyak. Nah, kayak begitu, jumlah siswa per kelasnya itu banyak, sedangkan jumlah guru itu cuma 1. Sehingga ketika praktek itu guru kurang bisa memonitoring dengan baik proses perjalanan siswa dari nol, dari bahan kosong sampai bahan jadi begitu. Jadi sifat observasi, jadi sifatnya itu hanya melihat aja guru, observasi umum lah, observasi secara umum. Tapi kalau dilihat detailnya itu mungkin masih kurang. Kemudian terkait yang di atas juga, bagaimana proses evaluasinya terhadap proses pembelajaran? Kalau proses evaluasi berarti itu terkait dengan jawaban sebelumnya. Jadi ya kalau proses evaluasinya membutuhkan waktu yang lama karena membuat sebuah produk itu dari nol sampai barang jadi itu kan ada proses, sehingga kadang evaluasinya itu membutuhkan waktu yang lama. Kalau praktek kan yang dinilai itu adalah nilai proses, selain barang jadinya ya, jadi nilai proses itu juga penting. Itu kemudian bagaimana penerapan HOTS di dalam pembelajaran? Nah, kalau HOTS ini kembali lagi guru itu belum optimal menerapkan HOTS karena itu udah tadi guru praktek, apalagi itu dia lebih fokus ke buat produk gitu, sehingga mengembangkan analisis siswa itu menurut saya melalui soal HOTS itu masih belum begitu. Yang terakhir, bagaimana penerapan inovasi teknologi dalam pembelajaran? Kalau inovasi teknologi di sekolah kita itu sudah lumayan, namun masih perlu banyak pembaharuan teknologi, karena untuk pembaharuan teknologi itu investasi untuk pendidikan di bidang teknologi itu lumayan besar, sehingga inovasi teknologi dalam pembelajaran yang masih sebatas yang standar lah, kayak PowerPoint, kemudian video itu basis pembelajaran standar. Begitu. Nah, itu saja yang saya tanyakan.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kurikulum Pak Yohanes atas waktunya untuk melaksanakan eksplorasi pembahasan masalah ini terkait di kegiatan pelajaran di SMK 1 Sukawati. Kemudian terakhir, semoga kedepannya dengan kegiatan yang saya laksanakan saya bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan